Halo semua, dengan gue Aldi. Kali ini gue mau cobain Samsung Z Flip 5. Sebagai pengguna Oppo Find N2 Flip, gue pengen tahu sebagus apa kalau gue langsung pakai si Z Flip 5 ini. Anyway, gue juga udah ambil beberapa pertanyaan kalian dari Bego Teknologi minggu lalu, jadi stay tune aja, bakalan gue jawabin, oke? Jadi, sepengalaman gue pakai handphone lipat flip gini, sebenarnya sih yang nggak terlalu banyak perbedaan kayak kita pakai HP biasa. Ini cuma handphone yang lebih compact, masuk ke celana dalam, masuk ke celana aman maksud gue, dan lu bisa bersenang-senang sama fitur yang ditawarin dari handphone yang biasa nggak ada fiturnya. Memang jauh kalau dibandingkan dengan handphone Fold-nya Samsung yang bisa nawarin fitur lebih banyak, lebih enak buat multi Windows jalanin, dan layar depan lebih besar dan bisa gunain kayak handphone biasa juga. Ya nggak heran lu harus bayar lebih mahal dibanding handphone flip. Anyway, ini handphone gue dapat dari distributor ponsel, so kalau kalian penasaran cek aja sama toko yang mereka tawarin. Cek link deskripsi aja, oke. Cuma memang akhirnya si Samsung stepping up the game di Z Flip 5 sekarang. Dia ini udah punya layar depan yang hampir full screen, dan tentunya diperbanyak fitur untuk mendukung si flipnya ini. Ya gue sih nggak heran ya Samsung got all the things buat ini, karena memang bisa dikonsider sebagai the best Android phone sekarang. Jadi mungkin dia bisa dapat fitur yang lebih banyak dan lebih cepat juga buat dikembangin daripada smartphone lainnya. Dari segi estetiknya pun improve dari generasi sebelumnya, lebih tipis karena sekarang lebih rapat hinge-nya, jadi lebih flip gitu. Samsung ini pun juga memang punya solusi buat gue pakai handphone saat di kondisi mata pun lebih stabil. Ya patahnya bukan patahin ya, patah kayak gini. Kayak gue buka nanggung dia tetap kuat, jadi posisinya ya kayak gue lagi pakai laptop pun juga masih bisa. Sama dia masih kasih full IPX8 untuk handphone ini, so kena air handphone nyemplung, ini udah no worry parah. Big deal untuk handphone inovatif yang belum mainstream banget. Tapi ada tapinya, Samsung pun udah ingetin di footnote-nya kalau IPX8 ini gak permanen, bakalan berkurang karena secara pemakaian gitu. Ya gue tahu semua handphone pun begitu, cuma ini dikarenakan handphone itu mungkin banget lebih cepat mengurang ya si fitur IPX8-nya. Jadi kalian jangan sampai disengajain terus-menerus, oke? Layar sekarang juga udah nggak terlalu kelihatan crease-nya, tapi tetap kerasa kalau disentuh. Speknya masih sama di ukuran 6,7 inci dengan panel Dynamic AMOLED 2X 120Hz. Namun sekarang lebih terang, brightness itu udah up to di 1750 nits. Sedangkan untuk di layar depannya Super AMOLED dengan luasan di 3,4 inci up to resolusi di 720p. Kalau buat speknya dia ada peningkatan menggunakan si Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang speednya itu lebih cepat ya, serta untuk pilihan storage-nya sekarang base-nya itu di 256GB, baru upsize ke 512GB, nggak ada yang 128GB, jadi otomatis harga terendahnya dia sekarang di 15.999 juta, which is standar harga premium saat ini, masih di ranah yang nggak overpriced dibanding seri pendahulunya. Oke, soal performance, yaudah lah ya, gue nggak perlu bahas terlalu dalam lagi soal handphone ini jelas ngebut, jelas juga nggak sestabil performance-nya kayak handphone gaming. Ketika panas otomatis bakal direduce panasnya dengan menurunkan speed si CPU-nya. Tapi setidaknya ini untuk peningkatan di performance-nya dari smartphone Android terkencang saat ini. Anyway, handphone ini ngebawa One UI 5.1 ya dengan Android versi 13. Jangka hidup software lama yang diberikan Samsung, dan ya One UI menurut gue adalah OS yang terbaik untuk mengadaptasi fitur flip saat ini. Dan ya gue suka gimana cara mereka treat smartphone-nya saat di mode patah ataupun di 90 derajatnya. Beberapa ada yang bisa adaptasi layar setengah kayak di YouTube biar lebih nyaman nontonnya, terus aplikasi kamera juga ya flex mode-nya punya, ya udah asik lah. Cuma ya tadi hype smartphone flip ini cuma sampai situ aja, nggak banyak yang dibikin wah karena ya memang ukuran handphonenya pun nggak standar, ya, maksudnya ya standar nggak lebar gitu ya. Tapi ya layar depannya nih ini menarik coy, walaupun tadinya gue expect Samsung bakalan full layar, tapi ternyata belum. Tetap sekarang lebih besar ngalahin ukuran si Oppo Find N2 Flip ini. Dan fiturnya bisa lebih banyak mengimplementasiin dan gak sekedar info biasa aja kayak sebelumnya. WhatsApp juga udah bisa dipakai sampai full ya, sampai balesin chat juga bisa. YouTube juga enak bisa dipakai di sini, serta si Netflix pun juga bisa. Ya walaupun ngapain juga lo beli handphone ini buat nonton Netflix ya. Ya notabene experience itu nggak sekedar kayak nonton YouTube aja gitu ya. Harus di layar besar. Kalau bisa pakai TV gitu ya. Sama juga nonton video vertikal di layar depannya. Ninggalin null space yang menurut gue itu agak ganggu. Gak seperti layar depan vertikal
tipikal Oppo punya. Ya mungkin nanti Oppo juga bakal ngikutin sih. Lalu untuk aplikasi bawaan juga lebih asik buat lu otak-atik, tapi yang bener-bener jadi fitur worth di sini tuh adalah aplikasi Maps-nya. Full function di layar depan, jadi kayak di jalan pun lu bisa gunain map tanpa buka HP-nya lagi. Ini sih seru banget cuy. Sama kamera, ya jelas. Fitur yang pertama yang lu bakal cobain setelah punya HP ini. Lu bisa foto dengan macam-macam aspek rasio, gak cuma satu doang, pakai lensa ultrawide pun juga, serta untuk videonya sendiri bisa digunain dengan aman walaupun untuk di layar depannya masih terbatas di Full HD aja untuk perekaman videonya. Atau ya gunain sebagai mirror. Lu pakai kamera di mode biasa, lu aktifin layar depannya, bisa lebih banyak fiturnya atau bisa dikatakan full fiturnya sih. Intinya sih ya, fitur yang lu dapetin di sini lebih wah dibanding generasi Flip sebelumnya. Ditambah ya fitur-fitur ekstra yang udah kalian dapat sama tech tuber yang dijelasin pas lagi hands on si Flip ini. Ya kayak case apa tuh yang interaktif ganti layar depan kalian itu, ya gue lupa namanya apa. Nah, ya udahlah itulah. Ya pokoknya kita lanjutin ke bagian kameranya, ini juga dioptimalin. Ya walaupun dari megapiksel dan setup itu sama, tapi untuk pengambilan gambar sekarang itu jauh lebih asik. 12 megapiksel kamera utama dan 12 ultrawide, ya 12 megapiksel ultrawide yang hasilnya pun gambarnya bagus buat kalian pakai. Bener-bener rapi banget dari segi detail dan juga warnanya, tapi agak sayang untuk di bagian dynamic range-nya agak ketahan sih. Coba bisa dimaksimalin lagi. Dan videonya pun juga udah bagus. Dia punya ada OIS, hasilnya itu bener-bener stabil, bener-bener bagus. Ya emang udah di set standar kelasan flagship, jadi memang nggak perlu dipermasalahin lagi sih. At least kalian perlu appreciate lah sama handphone yang satu ini untuk di bagian kameranya. Kebon lagi, cuma kebon ini beda. Ini kebon yang kita pakai untuk review N2 Flip juga. Kamera depannya ini pakai kamera depan di perekaman 4K 60 fps sih seingat gue ya. Jadi ngeliatin aja nih, ini kamera depannya, cuman agak sayang, mending pakai cover screen aja. Nah ini gue pakai cover screen di 9:16 rasionya. Kenapa nggak 16:9? Karena 16:9 itu entah kenapa cuman support di Full HD 60 fps. Kalau yang ini lu bisa 4K. Pertama sih mic-nya sih oke ya, jadi ya buat ngevlog kayak gini boleh. Cuman kalau lu pakai rasio begini lu nggak bisa ultra wide, cuman bisa ngezoom sih. Nih gue coba. Nah ya, oke sih, ini bisa ngezoom. Dan kalau lu mau pakai yang ultra wide nya harus pakai yang rasio, ganti warna gitu rasio yang ini. Nah kalau lu mau nyobain pakai yang ultra wide nya gitu ya, tinggal diginiin aja. Gokil sih, ini bisa banyak multifungsinya sih. Gue sih oke banget sih, ini nggak ada kayak macam-macam bugnya gitu. Lu bisa juga ngatur di cover screen-nya lu mau pakai yang mana, cuman ya harus ini nggak ada harus diapalin sih, lebih ke paham lah. Kalau rasionya itu beda-beda fungsinya. Kayak gini. Nah, ini pakai masih bisa juga. Oke. Gokil, ini adalah perekaman dari Z Flip 5. Luar biasa, keren banget Samsung. Kenapa gue ngomong Asus ya? Salah dong. Wah, ya udahlah ya. Bebas. Barang toko gitu. Luar biasa. Balik ke studio. Let's go. Nah sekarang buat di baterainya, dia nggak ada peningkatan, masih di 3700 mAh dengan pengecasan 25 watt aja, yang sebenarnya sih harusnya udah cukup aja asal nggak dihajar heavy load buat di penggunaan sehari-hari. Tapi yang pasti gua tahu di sini pengguna Flip minimal bawa backup baterai atau charger, misalkan memang banyak kegiatan di luar ruangan, which is wajar banget. Baterainya cuma ya di sisi bawahnya doang cuy, belum bisa disambung ke atas juga kayaknya. Ya kita lihat nanti aja buat kedepannya bakalan kayak gimana untuk handphone Flip di bagian baterainya. Sekarang kita jawabin dulu deh komen teman-teman soal handphone ini, udah kita lempar di Bego Teknologi minggu kemarin. Jadi langsung aja dari komen pertama, yaitu si Bayu. Dia bilang pas review si Z Flip 5 langsung compare sama N2 Flip gitu ya. Oke ya, kalau mau sebenarnya sih ya mesti sabar gitu. Kita udah tes dan benchmark aja pun nggak cukup buat bandingin. Ini handphone yang memang beda ya, perlu diperbiasaan sih, bukan sekedar cek performance hariannya aja. So kalau gue masih ada waktu buat ngetes handphone ini, mungkin gue bakal bandingin sama Oppo Find N2 Flip ini. Oke? Lanjutnya komen dari Yugazaku ya. Z Flip 5 record pakai kamera belakang dan preview layar belakang. Ke crop nggak nih previewnya? Terus bisa rekam 4K nggak di layar kedua atau nggak bisa kayak si Oppo?
Oke, kalau kita pakai si layar belakang atau layar depannya dari tadi gue nyebutnya, dia bisa preview dan nggak ke crop ya previewnya, masih aman. Tapi kalau recordnya pakai layar langsung, layar depannya langsung, dia bakal nge-crop hasilnya. Sama juga buat di layar depannya, ini dia pakai buat preview layarnya, perekamannya itu bakalan terbatas, nggak bisa di 4K 60, cuma di 4K 30 aja. Tapi ya udah bagus dibanding Oppo, masih belum, ya wajar ini handphone baru. Lanjut untuk komen dari Awan Siro, ini baterai Flip 5 gimana nih? Udah bisa wireless dan berapa watt gitu? Ya tadi udah kita mention baterainya sama aja, chargingnya sama dan wirelessnya pun tetap sama ya, cuma di 15 watt aja. Boros atau enggak sesuai pemakaian, tapi buat heavy test dan outdoor pastinya bakalan lebih boros melihat kapasitasnya yang masih kecil. Nah ini kalau komen dari APHVS, coba tes nggak sengaja dudukan di saku celana saat layar dibuka. Ini yang komen bodoh sekali ya. Nenek aja gitu ya. Orang kayak aja takut gitu punya handphone ini didudukin sambil yang kebuka gini. Gimana gue yang nggak beli handphone ini pinjam doang, jadinya rugi saya. Nah, kalian terakhir Tommy Melodia gitu. Handphone Z Flip itu bisa kaya nggak? Yang enggak lah. Saya nggak bisa, cuma bisa ini doang nih. Apa namanya? Nungging tuh kayak gini-gini doang tuh ya. Udah ya, jawab pertanyaannya. Kalau lu masih penasaran, komen aja di video ini. Pasti bakalan gue jawabin lagi pertanyaan kalian soal si Z Flip 5 ini. Tapi intinya sih impresi gue pakai Z Flip ini di waktu yang nggak lama. Ini handphone menarik banget, banyak fitur yang mungkin nggak bisa lu explore dalam semalam. Sama juga kayak gue pakai si Oppo Phantom Flip ya. Kita benchmark, kita tes, itu pun gak ada artinya saat gue udah pakai tes hariannya. Beda banget hasilnya. Karena memang HP seperti ini tuh wajibnya digunakan untuk sehari-hari. Gimana nilai plus yang bisa diadaptasiin ke dalam kegiatan lo. Itu sih yang paling wajib. Karena ya ini nggak kayak handphone biasa. Walaupun secara basic, ini handphone flagship yang fiturnya ya sebagai handphone juga ya. Apalagi gue lihat sekarang pun Samsung ekosistemnya yang semakin kaya. Peluncuran kali ini pun gak cuma handphone flipnya aja, tentunya ada si Z Fold 5, Galaxy Watch 6, dan juga Samsung Tab S9 yang harga itu bisa sampai 20 juta ke atas. Ditambah nanti untuk si next gen si S24 seriesnya rilis juga gimana, gua rasa Samsung semakin buat user itu nggak bisa lepas dari brandnya mereka. Cuma untuk saat ini impresi awal gue dengan si Samsung Galaxy Z Flip 5 ini handphone bagus. Dah sih ya, gue bisa kasih ekspektasi tinggi ke handphonenya buat gue pakai sehari-hari, dan pastinya nantinya gue bakalan puas juga. Nggak mungkin kayak gue mikir ini bakal gak enak handphone, enggak, ini pasti enak. Dan tentunya handphone ini, handphone flip gue rasa udah jadi tren baru sih di kalangan anak muda yang mungkin bosan ya dengan handphone 10 juta ke atas gitu-gitu aja, capek gitu bandingin mending S23 atau iPhone. Ya kayaknya mending si flip aja, tampang lebih fresh, jelas harga HP-nya nggak murah, flexinya pun dapat, performa buat harian ya gila sih ya kali, masa lemot gitu kan. Tapi ya udahlah, thank you juga nih buat distributor ponsel yang udah pinjemin handphone ini ke kita. Kalau kalian mau beli silakan, handphonenya cek link di bawah aja, udah gua kasih link yang terjamin gak bakalan rugi, pastinya dari distributor ponsel. Oke, mungkin aja lo pembahasan gue dari si Samsung Galaxy Z Flip 5, Z Flip 5 ya. Tolong juga bantu share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh handphone baru yang bisa dilipat, dan jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar sama like videonya kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.